Nggak kedengaran ya suaranya. Nggak ada suara ya. Di bawah kaki Yesus tentang Mari kita
tundukkan kepala kita menghadap Tuhan. Kita akan doa pembuka. Ucapan syukur terima kasih. Kami naikkan kepada-Mu ya Bapa. Bapa yang kami sembah. Bapa yang kami puja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur. Oleh kemurahan kasih-Mu Tuhan, kami boleh ada seperti kami ada saat ini Tuhan. Engkau telah memanggil kami untuk bersatu di dalam ibadah Zoom ini. Dan kami sadar Tuhan, hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, ada segala sumber kekuatan, sumber kedamaian, dan sumber-sumber berkat yang Kau janjikan kepada. Biarlah Tuhan, Engkau persiapkan, melayakan anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalam melayani, baik itu melayani puji-pujian maupun yang akan melayani firman. Biarlah firman yang akan disampaikan benar-benar merupakan isi hati-Mu bagi setiap kami pribadi lepas pribadi, untuk menguatkan iman percaya kami di dalam kami mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami lebih dekat lagi bergaul erat dengan-Mu dan kehidupan kami boleh berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa yang ingin menggagalkan, mengganggu ibadah kami ikut, kami usir dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah alat yang kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah Zoom. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Mari kita naikkan pujian Allah, ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan.
Saudara tidak bantu saya bagi Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Yohanes. Shalom Bapak Ibu, selamat Shalom. sore, malam. Kesempatan ini saya mau bersaksi tentang bagaimana Tuhan bisa mempertemukan saya dengan Ibu Foni bersama dengan gereja GSI yang ada di Denpasar. Saya pertama-tama memperkenalkan diri saya, nama saya Pak Yohanes. Asli saya pasti orang Timur, orang Ambon. Markanya apa, Pak? Saya ini sudah bersama dengan istri, punya anak 3, dan kami ini sudah melayani Tuhan di Pulau Bali dari tahun 1987. Memang Tuhan bawa kami khusus dalam bidang pelayanan penginjilan, memenangkan jiwa untuk Tuhan. Ya, dan banyak kesaksian yang Tuhan berikan buat kita dalam pelayanan selama ini. Namun saya tidak mungkin akan berbicara tentang kesaksian dan pengalaman itu karena waktu. Kesempatan ini adalah kesempatan yang pertama untuk saya bisa memperkenalkan diri saya. Nanti kalau ada waktu-waktu di lain waktu, mungkin saya dipercayakan lagi, baru saya bisa menceritakan tentang bagaimana pertolongan Tuhan dalam membimbing saya, menuntun saya dalam pelayanan, sehingga banyak jiwa-jiwa kita bisa menangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saya istri bersyukur dan bersuka cita. Sudah beberapa bulan ini kami bersama-sama dengan Ibu Foni, Ibu Yani, dan juga dengan teman-teman semua. Jadi kami sangat senang, sangat bersuka cita, mau bergandengan tangan bersama-sama, karena kami rindu ke depan kami bisa kerja bersama-sama untuk memenangkan jiwa-jiwa di Pulau Bali. Anak-anak muda, anak remaja yang sekarang ini juga ada bernaung di bawah GSI. Kami rindu supaya mereka akan terus berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, itu hanya sekedar perkenalan saya kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu saya sekarang ini bersama-sama dengan Ibu Foni dan juga dengan jemaat yang ada di Denpasar. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore. Selamat sore, Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, itulah saudara, Tuhan kirim jiwa-jiwa melalui caranya Tuhan ya, mulai bergabung bersama-sama kita bergandengan tangan untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Mari saudara, saatnya kita akan mempersiapkan diri untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian apapun yang terjadi dalam hidup kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata dalam segala yang terjadi. Tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan dalam segala tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau.
Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus dalam segala hal yang terjadi. Nggak kedengaran suaranya. Saya serahkan pada hambanya. Ruth. Ya. Ya kan Ruth nanti yang ini. Hamba Tuhan Ruth. Mari kita berdoa. Oralamaya sikini miana makuralamaya sikini miana makuralabata kenai di miana makuralamaya sikini miana makuralamata kenai di miana oh Jesus. Nai di miana makuralamaya sikini miana makuralabata kenai di miana makuralamaya sikini makuralabata kenai di miana makuralamaya sikini. No, ini dia nama Kurawa Sik, ini dia nama Kurawa ini dia nama Sik, ini dia nama. Kami bersyukur kepada Bapa di sorga pada sore yang indah ini Tuhan. Kami boleh kembali dengan Engkau Tuhan. Lewat sinode Indonesia, yang menyatukan hati kami dan kami menyatukan roh kami Tuhan dalam hadirat Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya dimanapun kami hamba-hamba berada, hadirat-Mu mencengkeram setiap kami Tuhan Yesus. Dan surgawi ada pada setiap kami, seluruh hamba-hamba Tuhan dimanapun saat ini yang ada bersama dengan kami untuk ibadah siang hari ini. Untuk itu Bapa di surga, tutup bungkus tubuh jiwa roh kami dengan darah doa Allah, sehingga kami tidak mengizinkan sedikit pun Tuhan kami untuk Tuhan Yesus keluar Tuhan dari kehendak-Mu, keluar dari hadirat-Mu Bapa. Untuk itu kami berdoa Bapa, segala kuasa si jahat ingin mencuri firman Tuhan, apapun bentuknya kami tolak, kami putuskan dalam nama Yesus. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Engkaulah yang berkata-kata lewat lidah bibir hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Bapa dan kami sambut firman-Mu sore hari ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Bapak Ibu, Shalom. salam Om Tante.
Ya. Shalom. Shalom. Lord, puji Tuhan. Dan tetap sehat semua, kuat. Amin. Walaupun sudah lama tidak berjumpa face to face, namun kita dalam roh ya mengikat kita ya, untuk satu di dalam Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Kepada Tuhan, kepada Om Tante yang sore hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, seluruh warga GSCI dimanapun berada, ya, untuk kita tetap ya mengasihi dan tetap mencintai Tuhan ya dalam panggilannya. Ya. Puji Tuhan, sore hari ini mari kita tidak berlama-lama, kita akan buka Alkitab kita. Kita akan baca dalam kitab Matius pasal 25. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ya. Perumpamaan tentang talenta. Ini tidak semua kita baca ya Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Kita akan baca yang inti-intinya saja, yang lain bisa dibaca masing-masing di tempat kita masing-masing. Puji Tuhan. Ya. Sore hari ini kita belajar tentang perumpamaan tentang talenta. Saya akan bacakan ayat 14 dan 15 saja sore hari ini. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupan, lalu ia berangkat. Puji Tuhan. Sore hari ini kita belajar bagaimana tentang talenta. Talenta adalah satu kepercayaan daripada Tuhan. Namun topik atau tema sore hari ini saya akan berikan tema yaitu menjadi hamba yang baik dan setia. Ya. Kita mau belajar bagaimana perumpamaan ini tentang hal kerajaan sorga. Ya. Sama seperti seorang yang mau bepergian ya, ke luar negeri dan memanggil hamba-hambanya, ya, dan mempercayakan hartanya kepada mereka, ya. Ada 3 yang kita contoh, ya, sekalipun tidak kita baca semua. Yang hamba yang 1 tuannya ini percayakan 5 talenta, ya. Hamba yang kedua tuannya percayakan 2 talenta, ya. Dan hamba yang ketiga tuannya percayakan 1 talenta. Ya. Dan ini percayakan kepada hamba-hambanya, ya. Lalu tuannya itu pergi ke luar negeri. Dan kita boleh baca sama-sama, ya. Tapi nanti baca di rumah saja. Saya akan jelaskan supaya tidak memakan waktu untuk kita membaca. Ya. Sudah kasih Tuhan, sikap hamba yang tuannya percayakan 5 talenta ini dia terima dan kemudian dia pergi, ya, menjalankan perintah yang tuannya lakukan itu, ya. Begitu pula yang tuannya percayakan 2 talenta, ya, hamba ini pergi menjalankan tugas atau perintah yang tuannya itu perintahkan, ya. Namun 1 yang hamba yang tuannya percayakan 1 talenta, dia hanya terima, namun dia itu menyembunyikan. Talenta itu tidak menjalankan tugas atau perintah atau menjalankan kepercayaan yang tuannya percayakan. Terima kasih Tuhan. Kita mau lihat bagaimana yang tuannya percayakan 5 dan 2 talenta ini, ya. Mereka ketika tuannya datang, ya, karena tuannya ini pergi ke luar negeri dan tuannya akan datang kembali, ya, akan ya mempertanggungjawabkan kembali mana harta yang dipercayakan kepada hamba-hambanya tadi, ya. Saya sudah baca bersama, saya sudah baca, ya, dan Bapak Ibu mungkin sudah baca juga, tidak hanya saya. Maksudnya 5 dan 2 talenta yang diberikan perintah untuk menjalankan kepercayaan ini, mereka kerjakan dengan baik, lakukan tugas kepercayaan dengan baik, ya. Dan yang 1 ini mereka menyembunyikan. Nah, suatu ketika tuannya itu, ya, yang bepergian ke luar negeri datang, ya, dan tuannya ini mempertanyakan, ya, mana
ya, kepercayaan yang saya percayakan kepada kalian. Ya, yang 5 talenta tadi katanya Tuhan, ya kita baca ya satu aja, ya 5 dan 2 tadi kita akan baca satu saja ayat 20. Ya, ayat mulai 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya Tuhan, lihat 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhan. Tuhan yang bepergian ke luar negeri datang dan mengadakan perhitungan kepada hamba-hamba yang dipercayakan tadi. Dan hamba yang dipercayakan 5 dan 2 talenta yang menjalankan tugas kepercayaan dengan baik, ya, ketika tuannya datang yang menanyakan mana harta yang dipercayakan tadi, tugas atau perintah, ya, yang diamanatkan tadi, ya, mereka lakukan, sehingga tuannya itu sangat sukacita sekali, ya, karena apa? Hamba-hamba ini dipercayakan tadi melakukan tugas kepercayaan dengan baik, bahkan mendapat keuntungan, ya, sehingga menyenangkan hati tuannya. Sehingga apa? Hadiah, ya, buat 5 talenta yang dipercayakan kepada hamba tadi dan 2 talenta dipercayakan kepada hamba tadi, ya, karena mereka menjalankan tugas kepercayaan tanggung jawab dengan baik dan sangat menyenangkan tuannya, ya. Pada akhirnya masuklah dan teruslah dalam kebahagiaan Tuhan. Mereka mendapatkan kebahagiaan, tempat yang Tuhan buat 5 talenta, 2 talenta, kedua hamba-hamba tadi yang mengerjakannya dengan baik, melakukan tugas kepercayaan dengan baik. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, saat ini kita mau belajar, ya. Kita adalah hamba-hamba Tuhan, ya, yang dipanggil oleh Tuhan. Kembali kita akan buka dalam kitab Matius pasal 28. Ya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada 11 murid. Ya. Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Amanat agung, tugas, kepercayaan itu, ya, Tuhan percayakan kepada hamba-hambanya, kepada ke-11 murid saat itu. Sebelum Yesus naik ke surga, bagaikan Tuhan yang bepergian ke luar negeri tadi, Tuhan Yesus memberikan tugas kepercayaan kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil, untuk menjadikan semua bangsa menjadi muridnya. Dan tidak lupa baptislah dalam namaku. Dan juga ajarlah melakukan segala sesuatu. Aku ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, inilah tugas kita. Tuhan sudah panggil kita hamba-hamba Tuhan. Dan Tuhan memberikan tugas kepercayaan kepada kita setiap hamba-hamba Tuhan. Dan mulai Kisah Rasul pasal 1, ya. Kisah Rasul pasal 1, ya. Kita buka dalam Kisah Rasul pasal 1. Ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5. Itulah awal, saya pelajari, itulah awal bagaimana, ya, Tuhan memberikan perintah kepada murid-muridnya supaya tidak meninggalkan Yerusalem, ya. Karena Yesus akan pergi ke surga. Tuhan akan berikan Roh Penolong yang menyertai hari-hari ketika murid-murid menjalankan tugas amanat yang guru besar atau Tuhan Yesus, ya, amanatkan, tugaskan, percayakan tadi kepada murid-murid, jangan tinggalkan Yerusalem. Di situ akan memantikan janji Bapa, ya. Dikatakan tadi, ya, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Disitulah awal murid-muridnya, ya, awal murid-muridnya melakukan, ya, melakukan apa yang Tuhan perintahkan atau amanatkan, Tuhan Yesus amanatkan untuk tetap ada di Yerusalem dan jangan tinggalkan Yerusalem. Sebab disitulah janji Bapa akan digenapi. Ya.
Bagaimana pencurahan Roh Kudus di situ. Ya. Pencurahan Roh Kudus di situ untuk menyertai murid-murid Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ya, untuk melakukan tugas kepercayaan. Ya. Roh penolong, Yohanes 15 kata, Roh penolong yang akan menyertai, akan menolong kita hamba-hamba Tuhan. Mulai dari saat itu, murid-murid Yesus dipenuhi. Ketika mereka taat lakukan, ya ada Yerusalem dan sampai pencurahan Roh Kudus di situ. Ya, sudah kasih Tuhan. Dan di situ ditambahkan satu murid lagi, Matias, ya, menjadi 12 orang. Saat Yesus menyampaikan amal agung sebelum naik ke surga baru 11. Tapi ketika ada di Yerusalem, ada Matias yang ditambahkan untuk menjadi murid Yesus, ke-12 murid tadi. Sudah kasih Tuhan. Dan disitulah mulai murid-muridnya melakukan perintah Tuhan. Di situ dia mulai dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, untuk memimpin, menyertai, menuntun, bahkan menolong murid-muridnya untuk menjalankan tugas kepercayaan, yaitu amanat agung Tuhan tadi, untuk menjadikan bangsa murid, untuk menjadi semua bangsa menjadi murid Tuhan. Nah, inilah tugas kita. Sudah kasih Tuhan. Dan Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ya, akan menjadi saksi, ya. Di mana? Di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, keluarga, ya. Baik itu jemaat, ya, dan juga sampai ke ujung bumi. Bagaimana kita mau jadi saksi kalau tidak diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus? Makanya Tuhan memberikan perintah jangan tinggalkan Yerusalem. Jadi Bapa Roh Kudus akan menyertai kamu dalam Matius 28 tadi. Aku menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh Kudus. Dan muridnya lakukan itu tak. Ya, disitulah mulai Roh Kudus bekerja dengan luar biasa oleh jemaat mula-mula. Petrus ya membaptis serta dipenuhi dengan Roh Kudus. Bagaimana urapan pemakaian Tuhan dengan luar biasa. Dan betul-betul menjadi saksi. Nah, saudara kasih Tuhan. Inilah tugas kita. Sebagai hamba-hamba Tuhan. Tanpa kita ya dipenuhi dengan Roh Kudus, disertai dengan Roh Kudus, kita tidak bisa menjadi saksi. Ya. Jadi dengan Roh Kudus memenuhi kita menjadi saksi, ya, bagi Kristus untuk memberitakan Injil. Dan Roh Kudus bekerja dengan pengajaran manifestasi yang luar biasa, menyatakan kehendak Bapa dengan manifestasi, ya, memimpin kehidupan, menunjukkan jalan, ya, bahkan memimpin langkah umat Tuhan, ya, untuk melakukan, ya, ajaran yang Yesus beritakan. Nah, sudah kasih Tuhan. Kita kembali lagi bagaimana tadi Kisah Rasul pasal 1 ayat 5. Ya. Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid Yesus dibaptis dengan Roh Kudus. Saat itu di loteng Yerusalem. Nah, dan ini adalah tidak bisa ditawar, ya, tidak bisa diubah, ya, suatu ketetapan yang Yesus sampaikan, ya, harus ada pada setiap orang percaya. Ini yang harus sampaikan kepada umat Tuhan. Ya, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 5. Ya. Ketika Yesus berbicara kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan dari air dan roh supaya bisa masuk dalam kerajaan surga. Ini ada di pundak kita. Ya, ada di pundak kita. Yang harus kita sampaikan kepada orang percaya. Karena kita bukan hanya sekedar percaya. Setan pun Yakobus bilang percaya dengan gemetar. Bukan hanya sebatas itu. Di dalam Matius tadi baptislah dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Tetapi dalam Kisah Rasul itu Yesus berbicara di perkataan Tuhan Yesus sendiri bahwasanya akan dibaptis, kamu dibaptis dengan air, tapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan dalam Yohanes pasal 3 ayat 5, firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus sendiri berbicara kepada Nikodemus. Bahwasanya harus dibaptis dengan air dan roh. Baru bisa masuk dalam kerajaan surga. Ini tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Karena banyak yang hanya dia percaya dan dibaptis.
dengan air. Ya. Dia tidak tahu baptisan roh itu apa. Saudara kasih Tuhan. Baptisan roh itu apa? Dan apa tanda kalau sudah dibaptis dengan Roh Kudus? Dibaptis penuh dengan Roh Kudus. Tandanya apa? Yaitu berkata-kata dengan bahasa roh. Ya. Saudara kasih Tuhan. Ya. Disitulah Tuhan mulai bekerja, Roh Kudus mulai bekerja. Ya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau saat ini saya bisa berbicara menyampaikan firman bukan kekuatan dan gagah saya. Saya orangnya pemalu sekali. Dan saat itu tahun 92, saya selingi dengan kesaksian 92. Saya belum penuh Roh Kudus. Saat itu sore hari saya berlutut di kamar dan om-om saya sudah berangkat kerja. Saya tinggal bersama saudara keluarga. Di rumah hanya saya sendiri. Saya berlutut di kamar saat itu. Saya berdoa. Ya, Tuhan, berikanlah pekerjaan yang terbaik buat saya. Saya doa itu tidak akan lupa, sederhana. Ya, berikanlah pekerjaan terbaik. Karena selama ini saya diberikan pekerjaan sama Tuhan yang setelah saya berdoa minta pekerjaan sama Tuhan, Tuhan beri, namun selalu tidak lama. Berikanlah pekerjaan yang terbaik buat saya. Kemudian saya mendengar suara Tuhan. Pergi kamu ke hambaku Elizabeth. Saat itu saya di Pondok Gede. Sudah kasih Tuhan. Dan saya mendengar suara Tuhan itu, saya langsung amin, saya tutup pintu, saya lari. Saya cari hamba Tuhan ini. Dan hamba Tuhan ini tidak ada ternyata di Bandung. Baru beberapa hari kemudian saya cari, saya sampaikan ini apa yang menjadi suara Tuhan kepada saya. Ya. Saya suruh pergi, saya dengar Tuhan pergi ke hambaku Elizabeth. Cuma seperti itu. Akhirnya hamba Tuhan ini berkata, Tuhan mau pakai kamu. Kamu harus tinggal di pastori sampai kamu penuh dengan Roh Kudus. Kamu harus diperlengkapi dengan kuasa Allah. Akhirnya saya di situ dibimbing, dipastori, dan sampailah saya penuh Roh Kudus. Itu kalau saya makin hari makin mengerti ya, bagaimana ya, kehendak dan maksud daripada Roh Kudus ya, ketika sudah memenuhi kita, mulai memimpin langkah saya, mulai dibimbing langkah saya, dan saya terkaget-kaget. Saya tidak berpikir kalau saya mau masuk sekolah Alkitab. Ya. Ketika saya itu Om Eka dan Kak Hari datang ke Pondok Gede, tiba-tiba saya langsung cepat-cepat kamu ikut, kata hamba Tuhan ini, kamu ke Sumedang, kamu harus sekolah Alkitab. Dan disitulah saya mulai ya menikmati karya Roh Kudus. Mulai saya mendengar suara Tuhan, mulai Tuhan pakai ya dengan sesuatu yang luar biasa, saya katakan. Karena saat saya belum dipenuhi Roh Kudus, saya tidak mengalami ya hal-hal itu, yaitu suara Tuhan. Roh Kudus, manifestasi Roh Kudus. Ya, penglihatan, nubuat, bagaimana di sekolah Alkitab. Bahkan ketika saya sekolah Alkitab itu saya kasih Tuhan. Saya sedang belajar, saat itu bapak saya, saat itu akan mengambil saya untuk saya suruh sekolah Alkitab di Batu Malang. Karena kata gembala kami GPDI, ya saat itu katanya sesat saya. Ya, sesat di situ. Tetapi ketika saya masih belajar, ada di kelas, bapak saya di ruang makan saat itu, sekarang sudah almarhum. Dia penuh dengan Roh Kudus. Kami lagi menyembah, penuh dengan Roh Kudus. Menangis. Dan dia katakan, Ruth, saya tidak berani ambil kamu. Ternyata Tuhan sudah panggil kamu untuk melayani Tuhan. Akhirnya cepat-cepat dia pulang. Kita pamit, dia pulang kembali ke tugasnya. Sudah kasih Tuhan, disitulah mulai saya digembleng, mulai saya dipersiapkan, ya, mulai dari mimbar sampai di kamar mandi. Sampai berapa kali saya mau angkat koper ya Tante Lis ya, ya. Berapa kali saya mau itu kabur ya Tante Lis ya. Tante Lis peluk saya, Tante Lis bawa ke kamar. Ruth, Tuhan mau pakai kamu Ruth, ya. Kamu harus kuat, ya. Dan saya berterima kasih sekali kepada Ibu Sinode, Ibu Gembala, Tante Lis. Ya, itu saya tidak lupakan. Kalau tidak salah 2 kali saya mau kabur. Ya. Dan itulah sudah kasih Tuhan Roh Kudus mulai bekerja di dalam di sekolah Alkitab. Om ajar untuk melayani, ya mulai dari mimbar sampai ya di kamar mandi, ya gembleng. Bagaimana hamba Tuhan itu, ya itu kita seperti keset, ya. Tetapi keset dipergunakan, ya sangat dipergunakan. Lap kaki, ya. Roh Kudus mulai bekerja, ya menguatkan saya, memampukan saya. Ya. Dan itulah sudah kasih Tuhan sampailah pengutusan
Ya, mulai pengutusan, saya mulai pelayanan. Ya, dan mulai saya mulai merintis sendiri. Ya, sampailah sudah kasih Tuhan. Di situ Tuhan latih saya bagaimana saya seorang diri. Ya, saya saat itu belum menikah. Ya, Tuhan perhadapkan bagaimana pengajaran-pengajaran, ya, pengajaran-pengajaran yang akan melemahkan saya. Ya, tetapi puji Tuhan, ya, Roh Kudus itu selalu menguatkan saya. Ya, saya disindir, saya berbahasa roh, dikatakan saya kesurupan. Saya tidak lemah. Saya ingat Tuhan Yesus pun dikatakan Beelzebul. Ya, saya tidak lemah. Ya, ini saya ambil kesaksian bagaimana saya mengalami penyertaan Roh Kudus. Ya, sudah kasih Tuhan. Dan saat itu saya sudah berkeluarga, saya pelayanan di Manado. Saya saksikan bagaimana Roh Kudus bekerja. Ya, ketika memenuhi diri saya, setelah saya dipenuhi Roh Kudus, saya dalam panggilan Tuhan. Saya mulai mengerjakan tugas Tuhan. Saya mulai mengabarkan Injil, mulai melakukan ajaran Tuhan. Tantangan bagi saya. Saya menyembah Tuhan. Dikatakan saya diejek. Kok menyembah seperti itu? Ya, saya satu pelataran, satu halaman, ada 2 rumah. Saya diejek. Sudah kasih Tuhan. Orang yang mengejek saat ini adalah mantan gembala. Dan sudah kasih Tuhan. Memang Tuhan pukul dengan luar biasa. Ngeri saat itu. Saat itu saya sekeluarga tinggal di area situ. Sampai Tuhan berpisah, saya akan kembali ke Jakarta. Dan ada hamba Tuhan minta saya untuk pelayanan. Sebelum pulang ke Jakarta di Manado, tinggal di Pastori sambil mempersiapkan pulang ke Jakarta. Akhirnya saya pindah rumah. Tapi sebelum saya pindah rumah, Roh Kudus bicara. Hambaku, akan ada roh maut di sini. Saya bicara, Tuhan, tunggu saya keluar dari sini. Saya tidak tahu, tunggu keluar saya dari sini. Dan ketika saya sudah keluar dari area situ saya kasih Tuhan, karena rumahnya itu belakang, depan muka belakang, ya. 1 hektar, 1 halaman begini ada 2 rumah. Yang mengejek itu di depan rumah saya, ya. Dan saya saat itu saya berkata, Tuhan, jangan dulu saya ada di sini. Izinkan saya keluar dari area sini. Dan Tuhan dengar doa saya. Ketika saya sudah keluar dari halaman situ, pindah rumah, saya kasih Tuhan, di kampung lain, beberapa waktu kemudian saya mendengar di telepon, bahwasanya ada berita duka. Ya, ibu ini melahirkan anaknya mati. Saya katakan, saya sudah tahu. Saya kepada anak Tuhan, saya sudah tahu. Ya, saya saksikan sedikit. Jadi kesimpulannya bagaimana ketika orang-orang yang mulai menghina atau mulai melecehkan kita, bagaimana manifestasi Roh Kudus bekerja dalam diri kita, mulai mengejek kita. Roh Kudus dia akan membela kita. Roh Kudus yang didukakan bukan kita. Roh Kudus yang sedih. Saya mengalami pembelaan yang luar biasa. Dan saat ini suami saya ada di Manado. Saya mendengar kabar dengan keluarga itu. Berantakan. Betapa sedihnya. Saya tidak mengutuk. Saya hanya sedih, Tuhan. Kok bisa begitu? Saya mengalami pembelaan Tuhan yang luar biasa. Dan puji Tuhan. Ya. Kembali saya di Batam. Dari Jakarta, saat itu saya masih misionaris. Ya. Penginjil. Dari gereja ke gereja, puji Tuhan, saya diundang. Bukan hanya ya saya di SI, namun GPDI. Ya. Gemim lah kalau ini HKBP. Dari berbagai jemaat-jemaat. Ya, saya layani. Ya. Saya kabarkan Injil. Saya ajarkan ya untuk melakukan apa yang Yesus ajarkan. Ya, khususnya bagaimana kita harus dibaptis selam dan dibaptis Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu adalah meterai. Tanda kita adalah milik Kristus. Ya. Efesus pasal 1 ayat 13 katakan, Roh Kudus itu adalah meterai, tanda kita milik. Kalau kita tidak meterai dengan Roh Kudus, kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, bagaimana kita menjadi sama jadi milik Bapa? Jadi kita harus dimeterai, tidak bisa diganggukan. Kalau tidak dimeterai dengan Roh Kudus, berarti kita tidak sama menjadi milik Bapa. Kita merasa-rasa, tapi Bapa, ya, kamu belum ada meterai kok. Saya itu harus ada meterai, sama menjadi milik Bapa untuk memperoleh firman Tuhan dalam Efesus pasal itu seluruhnya. Saat ini kita belum seluruhnya. Kita di bumi hanya menikmati saat ini penyertaan, pertolongan, kasih sayang, perlindungan Tuhan. Seluruhnya ketika nanti kita di surga. Makanya harus pakai meterai. Itu yang saya sampaikan.
harus dimeteraikan Roh Kudus, harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan di Batam ini saya kasih Tuhan, ketika saya tahun 2013 masuk kota Batam, baru beberapa pendeta yang saya kenal saat itu. Dan saya masih ya belum banyak kenal. Dan saya berjumpa dengan pendeta saat itu. Ya, dia bilang begini, kamu cari tempat, cari lahan untuk bangun gereja sama bangun pastor. Tapi ingat, tidak boleh tepuk tangan dan tidak boleh berbahasa roh. Saat itu. Terima kasih Tuhan. Saya langsung bilang sama suami, cepat kita angkat kaki. Saya bilang, goodbye pendeta. Saya tinggalkan. Sudah kasih Tuhan, tawaran, lepas tawaran itu. Ya, tawaran lepas tawaran itu terus ada ketika di Batam ini. Namun saya kasih Tuhan, puji Tuhan, saya bersyukur. Roh Kudus itu mencengkeram roh saya, jiwa saya, pikiran saya. Untuk saya tetap fokus dalam panggilan Tuhan. Amanat agung Tuhan. Di dalam apa? Matius 28 tadi. Ajarlah mereka. Baptislah dulu. Dan kita kembali dalam Yohanes 3 ayat 5 tadi. Itu adalah amanat agung Tuhan. Yang harus kita beritakan. Yang harus kita sampaikan. Ya. Dan ajarlah. Ya. Di dalam Matius 28 tadi. Melakukan segala sesuatu. Seperti yang Tuhan Yesus sudah perintahkan. Untuk melakukan. Terima kasih Tuhan. Ya, ini tanggung jawab kita. Saya khususnya di Batam ini masih satu saya sendiri. Itu pun saya mengurus surat sampai ke Kemenak, sampai sekarang SKTL belum keluar. Karena surat dari RT belum dapat. Ini yang pergumulan buat saya. Pergumulan buat saya. Kalau saya tidak pandang Tuhan, kalau saya tidak pandang panggilan Tuhan, kalau saya tidak pandang kepercayaan Tuhan, ya, saya putus asa. Saya putus asa. Tapi saya panggil, saya pandang Tuhan. Saya selalu pandang bagaimana Tuhan percayakan talenta atau pelayanan kepada kita dalam pekerjaan Roh Kudus. Dan puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Di Batam juga ada satu, saya sebagai pengurus kerohanian di kumpulan Sulawesi Utara, namanya Kawan. Saya pengurus kerohanian. Disitulah banyak berbagai-bagai gembala-gembala senior lah, yang di sini udah puluhan tahun. Kalau saya kan baru 10 tahun. Mereka sudah puluhan tahun. Yang sudah gereja besar, banyak jemaat. Saya kesempatan sekali menyampaikan firman di situ. Kalau saya dapat, karena saya mengatur pelayanan di situ bersama kawan. Jadi kalau nggak ada hamba Tuhan yang melayani, saya dan teman saya melayani. Jadi kalau ibadah duka, saya sangat senang sekali. Di situ saya sampaikan pengajaran. Karena itu banyak sekali jemaat dari berbagai-bagai gereja. Banyak pendeta-pendeta yang hadir. Dan saat itu, ada yang tidak suka. Tapi no problem. Yang penting saya disukai Tuhan. Sebab saya pelayan menyukakan Tuhan, bukan menyukakan manusia. Di situ saya sampaikan pengajaran. Sampaikan firman Allah, kesempatan. Saya sampaikan firman Allah. Saya percaya. Saya tabur, Tuhan pasti akan menumbuhkan jiwa-jiwa yang saya layani. Nah, sudah kasih Tuhan. Ya, itulah tugas, kepercayaan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita hamba-hamba Tuhan. Ya, khususnya saya yang di Batam ini, yang masih sendiri. Ya, masih sendiri. Ya. Saya berjuang, saya bergumul. Ya. Untuk saya tetap dalam ajaran Roh Kudus. Untuk saya tetap dalam pimpinan Roh Kudus. Dan saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Ya. Roh Kudus selalu memimpin, mengarahkan, memberitahu, menuntun. Bahkan apa yang akan saya tempati pun Tuhan perlihatkan. Luar biasa Tuhan itu. Dahsyat. Tuhan sangat mengasihi saya. Sekeluarga. Tuhan sangat mengasihi kami. Kami dari Jakarta mau ke Batam, saya berdoa, Tuhan, berikanlah tempat tinggal di Batam. Ya kalau saya Tuhan izinkan ke Batam, yang tidak ngontrak. Tiba-tiba sampai di Batam, Tuhan kasih rumah ya nggak ngontrak. Tuhan kasih lihat. Sebelum saya tempati, Tuhan kasih lihat rumahnya, rumah tua, dan sebagainya. Dan itu genap. Itu genap. Tuhan kasih lihat. Akhirnya ada jemaat Tuhan percaya untuk saya tempat. Dan pada akhirnya sudah setahun lebih kami harus ngontrak. Dan
dari rumah ke rumah, pada akhirnya sampai saat ini kami di Ruko pun. Itu semua penyataan Tuhan. Penyataan Roh Kudus. Itulah indahnya. Kalau hidup kita mau dipimpin, ya, kita mengandalkan sepenuhnya dalam pimpinan kehendak Tuhan. Roh Kudus. Yang memeteraikan diri kita. Roh penolong. Itu selalu menuntun kita kepada kehendak. Sehingga bukan mau-mau kita. Bukan kepikiran kita. Saya mau ke sini, saya mau ke situ. Saya selalu ini dengan suami. Saya katakan, berdoa. Bertanya sama Tuhan. Puji Tuhan. Akhirnya suami juga seiring sejalan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Semua berkat daripada pimpinan daripada Roh. Dan inilah sudah kasih Tuhan bagaimana kami di Batam. Ya. Baru saya sendiri. Dan banyak ya hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Ya. Dia katakan nubuat akan berhenti. Ya. Bahasa roh akan berhenti. Kasih tidak bersaudara. Dia memakai ayat itu. Sehingga ketika mendengar bahasa roh seperti orang itu, bagaimana ya? Saya tidak bisa berkata. Tapi saya tidak takut. Dimanapun saya melayani. Tanda. Itu materai, roh penolong. Saya mau melayani kalau saya tidak penuh dengan Roh Kudus, saya tidak bisa. Apalagi di berbagai-bagai macam gereja. Dan hamba-hamba Tuhan dan jemaat. Saya harus penuh Roh Kudus. Saya harus berbahasa roh. Enggak tahu mereka berkata apa, saya tidak takut. Saya tidak takut saya nanti dikucil. Saya kerjakan. Amanah. Ya, agung Tuhan. Bahasanya, kamu akan menjadi saksi. Kamu akan berkuasa kalau Roh Kudus. Sehingga kuasa Tuhan. Roh Kudus yang menyertai saya. Kemanapun saya melayani. Saya berdoa. Kudus bimbing saya. Untuk saya. Lakukan, ajarkan kepada umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan inilah bagaimana pentingnya ya kita sampaikan kepada umat Tuhan, kita beritakan betapa pentingnya kita harus dipenuhi atau dimeteraikan dengan Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, karena banyak gereja-gereja hanya sepenggal baptis remaja, hanya baptisan Yohanes. Seperti Kisah Rasul 1 ayat 5 tadi, Yesus berkata, ya, banyak gereja-gereja hanya mentok sampai di baptisan air. Dia dibaptis dengan baptisan Roh Kudus. Itu di pundak kita. Nah, terima kasih Tuhan. Bagaimana luar biasa tantangan yang saya hadapi di Batam ini. Namun, roh yang ada pada saya, Roh Kudus, Roh Allah pada saya, lebih luar biasa, lebih besar daripada tantangan setinggi saya. Mungkin dari cibiran para pendeta-pendeta yang tidak mau mendengar, yang tidak suka saya berbahasa roh. Saya sampaikan pengajaran. Ya, no problem. Roh Kudus menguatkan saya. Roh Kudus memampukan saya untuk terus saya melakukan tugas kepercayaan yang Tuhan ya percayakan kepada saya. Karena Tuhan sebelum Tuhan panggil saya, Tuhan pelengkapi dulu dengan Roh Kudus. Ya, Tuhan panggil saya, Tuhan perlengkapi saya dengan Roh Kudus. Roh Kudus mulai berkarya bekerja. Bagaimana saya harus berhenti berbahasa roh? Karena dikatakan Kisah 1 Korintus 14 ayat 39 bilang, jangan melarang orang yang berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, 1 Korintus 14 ayat 39. Jangan melarang orang yang berkata-kata dalam bahasa roh. Sudah kasih Tuhan. 1 Korintus 14 ayat 2 berkata, ya, bahwasanya berbahasa roh itu adalah berkata-kata dengan Tuhan. Ya, bagaimana kita dilarang untuk berbahasa roh? Ya, berkata-kata dengan Tuhan. Berbahasa roh. Jadi itu yang kita sampaikan. Ini tanggung jawab kita. Nah, sudah kasih Tuhan, pada sore hari ini, dimanapun hamba-hamba Tuhan berada, yang Tuhan percayakan pelayanan masing-masing, saya percaya luar biasa. Seperti jemaat di Bali tadi makin bertambah-tambah jiwanya. Ya, saya percaya itu pekerjaan Roh Kudus. Luar biasa. Yohanes juga luar biasa.
luar biasa, dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Bahkan Pak Pendeta Iwan, saya tahu saat itu, waktu kami tahu Oktober 92 itu, waktu itu Pak Iwan sama Ibu Yuniar minta didoakan Om sama Tante sebelum ke Medan, kalau nggak salah itu. Ya, sebelum merintis ke Medan, minta didoakan, saya tahu. Dan sekarang luar biasa pelayanannya. Ya, itu pekerjaan Roh Kudus. Ya, jadi hamba-hamba Tuhan dimanapun berada saat itu Tuhan percayakan. Ya, pelayanan, Tuhan percayakan bagaimana pekerjaan Roh Kudus, mempelai penglihatan, nubuat, hikmat, marifat. Ya, mari saat ini jangan seperti hamba Tuhan, seperti hamba yang menerima 1 talenta tadi disembunyikan. Mari kita mau seperti hamba yang menerima 5 talenta tadi dan 2 talenta tadi. Tuhan tahu kemampuan kita masing-masing. Tuhan tahu. Ya. Jadi kita tidak boleh berkecil hati. Oh, Pak Pendeta Iwan jemaatnya sudah banyak sekali. Oh, kita baru sedikit, kita baru berapa orang. Nggak usah berkecil hati. Ya. Karena Tuhan percayakan sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan pekerjaan roh juga. Pelayanan penglihatan, ya, manifestasi pekerjaan Roh Kudus, yaitu nubuat, penglihatan, mimpi, ya, pewahyuan. Itu mari saat ini kita terus bangkitkan lagi, ya, sehingga kita bisa memonitor pelayanan di Batam bagaimana, pelayanan di Bali bagaimana, pelayanan di Jakarta bagaimana, karena kita satu, ya, satu keluarga, bisa memonitor, bisa kasih penyemangat, ya. Terus mengingatkan, memberikan semangat. Itu kalau tidak Roh Kudus bekerja, Roh Kudus akan memonitori kita, pelayanan kita di mana-mana. Sehingga kita mulai keluar melenceng, Roh Kudus akan mengingatkan, akan menegur kita. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, hamba-hamba Tuhan yang dimanapun berada saat ini, ya, yang Tuhan percayakan, ya, tugas masing-masing, ya. Kita mau belajar seperti hamba yang 5 dan 2 talenta tadi. Dan mereka, Tuhan yang akui, mereka adalah hamba Tuhan yang baik dan setia. Bagaimana kita saat ini bisa setia, ya, kasih Tuhan. Kita harus di dalam Amsal 4 ayat 13 tadi. Kalau kita percaya, kalau hamba Tuhan dimanapun berada, ya, termasuk saya saat ini, kita sama-sama ibadah. Ya. Kalau kita masih setia sampai saat ini, oleh karena apa? Oleh karena firman Tuhan, berpeganglah pada didikan, Amsal 4 ayat 13. Jangan melepaskannya. Ya. Peliharalah dia karena dialah hidupku. Ajaran itu adalah keselamatan kita, kita menyadari, kita mengerti. Kita juga sampaikan kepada jemaat. Kalau kita saat ini masih setia, karena kita berpegang teguh pada ajaran Kristus. Amin, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Kalau Amin. ya udah keluar, ya saya pengen banyak deh, saya pengen apa, pengen jadi ini, pengen jadi atasan. Tapi kalau di GSI ya nggak bisa, ya, karena ya GSI pengajaran yang Tuhan berpercayakan di dalamnya itu memang nggak bisa ditawar, nggak bisa diubah. Ya, harus seperti yang Tuhan inginkan. Karena firman Tuhan Wahyu bilang tidak boleh tambah, tidak boleh dikurangi. Itulah kita. Dan sekalipun hanya sekelompok kecil, kita percaya, ya, saat ini kita berpegang teguh pada pengajaran Kristus. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya. Kenapa kita saat ini masih setia? Kita mengawasi ajaran kita. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Kita harus mengawasi ajaran kita. Kita bertekun di dalamnya. Karena dengan demikian akan menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan jemaat yang kita layani. Ingat baik, Bapak Ibu Saudara, jemaat adalah tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita salah sampaikan ajaran, ya, itu bertanggung jawab di hadapan Tuhan. 2 hal tadi, kenapa kita masih setia saat ini? Ya, kita berpegang pada ajaran Kristus, ajaran pengajaran Roh Kudus, dan kita terus mengawasi ajaran, dan kita terus bertekun dalam ajaran Kristus sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, luar biasa Tuhan ini. Saya sering sendiri di rumah. Ketika anak-anak saya semua sekolah, suami tidak ada, saya nyapu
Sampah sudah mau di depan pintu. Ada suara Tuhan, hambaku setia. Saya menangis. Tuhan terima kasih. Artinya apa saudara kasih Tuhan? Tuhan menyertai kita saat kita bekerja. Saat kita melakukan aktivitas, Tuhan pantau kita. Tuhan tahu kegalauan kita. Hambaku setia. Saya menangis, terima kasih Tuhan. Artinya Tuhan terus memantau, memperhatikan. Allah Immanuel, Roh Kudus menyertai kita. Terus menguatkan, meneguhkan saya. Dan sudah lama sekali saya kasih Tuhan. Ada hamba Tuhan dari Jakarta. Hamba Tuhan ini pernah mampir ke rumah saya. Ya, di tempat di mana pelayanan saya. Terus hamba Tuhan sudah pamit pulang ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, dia ada pesan, dia telepon. Gitu, Ibu pendeta, saya ada pesan Tuhan. Iya, oke. Apa itu? Nanti kalau saya ke Batam, saya akan sampaikan. Saya sudah nggak sabar. Ya, karena itu saya pengen mungkin teguran atau apa gitu ya. Saya penasaran, cepat tolong sampaikan. Lewat telepon aja. Saya katakan, enggak Bu, saya harus datang ke Ibu. Ya, akhirnya saya tunggu, berapa lama dia datang, Shalom datang ke rumah. Tahu nggak apa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Pesan Tuhan yang hamba Tuhan dari Jakarta itu sama dengan Tuhan berbicara ketika saya sedang menyapu sendiri. Tuhan bilang, setia, luar biasa itu. Ya. Tuhan mau sampaikan kata-kata setia, Tuhan utus hamba Tuhan dari Jakarta sampai ke Batam. Hambaku setia, luar biasa. Enak kalau kita disapa Tuhan, amin. Biasa loh, luar biasa. Artinya kita menikmati penyertaan Tuhan. Kita menikmati penyertaan Roh Kudus, luar biasa. Ya, bagaikan kita tuh tak terduga, menangis dengan sukacita. Luar biasa, itulah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya, kesimpulan firman Tuhan pada sore hari ini. Ya, mari ya. Kita hamba-hamba Tuhan yang sudah dipanggil, dipilih, yang sudah diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus saat ini. Kita mau menjadi hamba Tuhan yang baik dan setia. Kuncinya dua hal lagi. Bagaimana supaya kita setia? Berpegang pada ajaran. Dan dua, mengawasi ajaran. Dan ketiga, bertekun di dalamnya. Karena itu akan menyelamatkan diri kita dan jemaat yang kita layani. Ketika nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, seperti Tuhan tadi saat datang dari luar negeri, ya, mengadakan perhitungan, mana tanggung jawab yang aku percayakan kepada kita. Kita tentunya tidak mau seperti hamba yang menerima 1 talenta tadi. Kita baca terakhir tadi. Ya. Di dalam Matius tadi pasal 25 ayat 30. Nah inilah ya hasil atau tempat di mana hamba Tuhan yang tidak setia, hamba yang tidak setia tadi, yang menerima 1 talenta. Ya. Ayat 30 Matius pasal 25, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Wah, hamba Tuhan yang tidak melakukan tugas kepercayaan dan Tuhan, itu adalah hamba Tuhan yang tidak berguna. Ini firman Tuhan berkata. Dan di sanalah terdapat ratapan dan kertak gigi. Namun sebaliknya, hamba Tuhan yang baik dan setia, yang Tuhannya akui, yang Tuhan akui, ada yang melakukan tugas kepercayaan daripada Tuhan dan menghasilkan apa yang Tuhan tuntut, yaitu apa? Jadikanlah bangsa murid, ya, dan baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah melakukan segala sesuatu. Itu yang Tuhan tuntut. Apakah itu kau lakukan? Sesuai dengan firman, ketika Yesus datang kedua kali akan ada perhitungan dengan kita. Apakah kita ada pada tugas kita masing-masing yang Tuhan percayakan? Apalagi dalam pekerjaan roh, saya selalu saling mengingatkan. Terus mari bakar api Roh Kudus itu. Pelihara itu, bangkitkan itu, penglihatan, nubuat. Sehingga pantau kami. Ingat, bisa mengingatkan Roh Kudus, mengingatkan kami, hamba-hamba Tuhan di mana-mana. Sehingga saling menguatkan, saling mendorong dalam kasih, membangkitkan kekuatan kita, memberikan semangat untuk tetap setia ya di dalam panggilan Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus datang, kita diakui menjadi hambaku yang baik dan setia. Masuklah ke tempat ya yang menjadi bahagiamu, tempat bahagiamu
tempat yang baik, tempat yang indah yang aku sudah sediakan. Pada Yesus datang kedua kali nanti, Tuhan akui kita menjadi hamba Tuhan yang baik dan setia. Seperti hamba yang Tuhan percayakan 5 dan 2 talenta tadi. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya, mari saat ini ya, inilah ya pesan daripada firman Tuhan sore hari ini. Saya sebagai hamba Tuhan yang ada di Batam, ya, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang sampaikan? Saya berdoa apa yang saya sampaikan? Supaya kita tetap ya teguh ya, dan kita menjadi hamba Tuhan yang baik dan setia. Ketika Yesus datang kedua kali, Tuhan akui dan kita mendapatkan tempat yang indah yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu kasih Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Saya serahkan kepada hamba Tuhan Om Eka. Tuhan berkati. Saya serahkan kepada Om Eka ya, untuk menambah firman Tuhan sore hari ini. Karena saya pun masih haus untuk ditaburi oleh firman Tuhan dari Om Eka. Haleluya. Dia diserahin ke papi. Enggak, langsung serahin ke papi. Saya serahkan kepada Om Eka selanjutnya. Mungkin mau ditambahin. Langsung aja nih. Haleluya. Kita bersyukur pada petang ini. Bahwa penyampaian pengajaran kita semua diingatkan. Kalau ukur kehidupan pelayanan kita, kalau ukur kehidupan ibadah kita, kalau ukur kehidupan sehari-hari kita, ada di pengajaran Kristus. Ada di pengajaran Kristus. Karenanya, jangan ada satupun di antara kita yang coba menyelundupkan atau mencampurkan dalam kehidupan baik pribadi, ibadah, pelayanan, itu dengan pengajaran yang bukan pengajaran Kristus. Nah, jelas-jelas dalam firman Tuhan. Jadi karena itu, yuk, yang sudah mulai mencampurkan dengan pengajaran yang bukan pengajaran Kristus, mencampurkan dengan pengajaran lain, buang jauh-jauh pengajaran itu. Ingat, sekarang kita hidup di penghujung zaman anugerah. Anugerah itu tidak lama lagi akan berhenti. Ya, seiring dengan pencurahan roh terakhir, yaitu penyempurnaan gereja, maka disitulah anugerah itu akan berhenti. Jadi karena itulah, luaskan penguasaan Roh Kudus, baik secara pribadi, ibadah, maupun kehidupan sehari-hari. Itu kuncinya, Tidak ada yang lain. Tiap kita sudah mengalami sendiri, baik itu Roh Kudus, baik kita hidup dalam Roh, baik ibadah dalam kuasa Roh, tiap kita sudah mengalami. Karenanya jangan mau digantikan oleh yang lain. Kita berdoa. Dalam masyarakat. Dalam masyarakat. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah
Aku berserah. Yesus, selamat aku berserah. Malam yang sangat Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan saya serahkan kepada Ibu Yunia. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, sore yang penuh dengan keberkatan, kami boleh bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan. Kami boleh bertemu, kami boleh bersama-sama kembali diingatkan oleh firman-Mu Tuhan, bahwasanya kami memiliki talenta-talenta yang Kau sudah beri kepercayaan kepada setiap kami, hamba-hamba-Mu, bahkan anak-anak-Mu. Karena itu tambahkan kuasa kekuatan Roh-Mu dalam setiap kehidupan kami. Beri hamba-hamba-Mu untuk melakukan, mengerjakan segala yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk menyenangkan hati manusia. Karena kami percaya Allah kami yang puji dan sembah, yang sudah mengangkat kami, memilih kami, mempercayakan kepada kami segala yang Engkau berikan. Biarlah tetap Tuhan dengan kekuatan Roh-Mu kami kerjakan, kami lakukan semuanya untuk membesarkan, memperluas pekerjaan Tuhan. Bahkan kami boleh menjadi saluran berkat untuk Tuhan saudara-saudara kami seiman yang belum mengerti tentang pekerjaan Roh-Mu, Roh kuasa Allah dalam kehidupan mereka. Karena itu tambahkan hikmat, tambahkan kekuatan, keberanian kepada setiap kami hamba-hamba-Mu, bahkan anak-anak-Mu. Kami percaya Bapa yang baik, Engkau peliharakan kehidupan setiap kami hamba-hamba-Mu. Saat ini Tuhan, Engkau Tuhan, dan kami sudah mendengarkan kesaksian dari hamba-Mu Ruth. Biarlah Tuhan Yesus segala kerinduannya, segala pergumulannya, bahkan tambahkan lagi semuanya, pemakaian-Mu atas kehidupannya, sehingga Tuhan Yesus nama-Mu ditinggikan, dimuliakan di dalam pelayanannya. Begitu juga hamba-hamba-Mu yang lain yang tidak dapat bersama-sama kami Tuhan, dengan segala apapun yang ada pada kehidupan mereka, mungkin kendala-kendala yang ada atau apapun, Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sudah memberikan kepercayaan kepada setiap hamba-hamba-Mu. Mari Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memenuhi kebutuhan, keperluan apapun di dalam kehidupan mereka untuk pekerjaan Tuhan, terlebih untuk pelayan yang ada Tuhan. Tambahkan, lancarkan, sediakan, cukupkan Tuhan semua, agar kami hamba-hamba-Mu Tuhan semuanya yang berada di naungan GSII boleh bertambah-tambah lebih indah lagi, terlebih untuk memuliakan Tuhan. Semuanya Tuhan Yesus kami kembalikan kepadamu. Terlebih saat ini kalau ada Tuhan saudara kami yang mengalami Tuhan musibah Tuhan, sesungguhnya kami tahu itu maksud-Mu, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang maha
mengerti atas segala sesuatunya. Penghiburan yang daripadamu Tuhan kepada keluarga Saragi, keluarga besar mereka, supaya Tuhan Yesus tetap mereka dikuatkan, tetap dihiburkan, dan tetap maju di dalam pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Tidak ada kekecewaan, Engkau cabut kekecewaan dari kehidupan mereka. Kami tahu sebagai manusia mungkin ada yang kecewa, tapi Tuhan Engkaulah Yesus yang akan mengobati semuanya. Terima kasih Bapak yang baik, kami kembalikan rencana GSI ke depan semuanya hanya kepadamu Tuhan. Kami tahu hanya oleh karena pertolongan campur tangan dan kuasa-Mu kami ada sampai saat ini, bukan oleh karena kuat dan gagah. Karena itu Tuhan, tambahkan lagi kuasa-Mu yang menyala itu atas setiap kami, pribadi lepas pribadi, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah berada di naungan Gereja Suara Injili Indonesia. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk kendala-kendala yang ada, apapun yang dihadapi, seluruh hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, Tuhan Yesus Engkau tolong campur tangan dalam segala perkara. Kami percaya jika Engkau memberkati kami dalam rohani kami, semakin kuat seperti firman-Mu katakan, menjadi hamba yang baik dan yang setia. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau menyediakan segala yang kami perlu di dalam kehidupan kami ke depannya untuk lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami serahkan juga bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang sudah mengatur segala sesuatu. Kami percaya doa-doa umat ketebusan-Mu itu sangat luar biasa untuk menghalau melawan segala kekuatan-kekuatan yang ingin mencelakakan bangsa kami ini. Karena itu terlebih kami khususnya saat ini berdoa juga buat hamba-Mu, pimpinan kami, Om Eka, Tante Lis, bahkan jajaran yang lainnya semua kami serahkan kepadamu. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kuasa yang lebih lagi, terlebih berkati di dalam segala perkara. Terima kasih Bapak yang baik, terpujilah nama-Mu, termulialah nama-Mu, segala puji, segala syukur kami kembalikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sekarang siapa yang dapat pesan Tuhan lewat penglihatan, saya persilahkan untuk disaksikan. Tadi kita doa menyembah itu di Bali ya. Jadi ada orang di Bali, ada orang yang kasih tenor di gereja itu, baik Pak Adi maupun Ibu Poni. Ada orang yang sengaja menuangkan tenor di gereja itu, sehingga jemaat yang ada itu semua matanya sakit, perih oleh karena tenor itu yang membuat sakit mata mereka. Berkatakan hati-hati, ya ada ajaran yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak sesuai dengan ajaran itu tenor. Itu tenor itu membuat mata kita sakit. Jadi mata rohani mereka bisa sakit, bisa buta oleh karena tenor, karena saking perihnya, saking tajamnya itu baunya tenor yang ada. Jadi orang pada Pak Adi dan juga pada Ibu Poni mengatakan hati-hati, berjaga-jaga. Berkati. Ada lagi yang lain? Nah, pesan Tuhan tadi ya, waspada dan berhati-hati buat jemaat yang ada di Bali, baik jemaat Agape maupun jemaat Kasper ya. Tolong Ibu Poni sampaikan ya pesan Tuhan ini kepada Pak Adi. Kalau ketemu ya supaya mereka pun juga dapat berjaga-jaga. Ya, jangan sampai ada pengajaran-pengajaran yang bukan dari Tuhan yang menyelundup kepada jemaatnya ya, kepada mereka sekalian. Nah, sebab itu dan ini pun juga pesan Tuhan bukan hanya untuk Bali saja ya, tetapi untuk kita semua yang hadir juga harus tetap waspada ya dengan pengajaran-pengajaran yang dapat menyesatkan kita atau yang akan membawa kita jauh dari Tuhan ya, jauh dari pengajaran roh ya. Jangan sampai terjadi hal ini. Nah, sebab itu biarlah kita tetap izinkan kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita agar kita waspada ya dan tetap berjaga-jaga sehingga kita akan tahu mana yang benar dan mana yang salah ya.
Ada lagi nggak penglihatan? Tidak ada. Nah, puji Tuhan, terima kasih ya kepada jemaat dan hamba-hamba Tuhan yang telah hadir pada sore hari ini di dalam kebaktian Zoom GSII. Ya, Tuhan Yesus memberkati semuanya yang hadir dan juga mereka yang tidak hadir dengan alasan apa kita tidak tahu, tetapi kita yakin mereka pun juga pasti merindu untuk bersama-sama dengan kita, ya, dan Tuhan juga akan memberkati mereka sekalian. Nah, kita akan tutup dulu dalam doa, ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol sebentar. Kita akan nyanyi Bapak terima kasih, kemudian nanti Om Eka akan tutup dalam doa dan doa pemberkatan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih. Bapak Surgawi, terima kasih banyak Tuhan, ibadah Zoom kami hari ini sudah Engkau pimpin dari awal hingga pada akhir. Seberapa yang hadir di tempat masing-masing mengikuti, kami memuji-Mu bersama-sama Tuhan, dan kami mendengarkan firman-Mu di surga. Tuhan, apa yang telah tersampaikan, mari Tuhan sempurnakan itu bekerja di hati kami dan hidup kami masing-masing. Biar firman-Mu menjadi sumber dan pelita bagi jalan kami. Firman-Ku bagi tiap dirimu, anakku dan hamba. Aku Yesus Tuhan mengasihi tiap dirimu. Sekarang aku mengingatkan tiap dirimu. Jangan engkau beri kesempatan kepada yang bukan pengajaranku untuk masuk dan untuk dipraktekkan dalam hidup pelayananmu, dalam hidup ibadahmu, dalam hidup pribadi. Sebab yang bukan pengajaran Rohku, maka itu yang akan membawamu jauh dari aku Yesus Tuhanmu dan membuatmu merasa diri kuat, merasa diri siap. Padahal kesiapan dan merasa kekuatan itu bukan dari kepikiran dan perasaan daging, tetapi dari aku Yesus Tuhanmu dalam kuasa Rohku. Karena itu kuingatkan pada tiap dirimu, waspadalah. Karena perkara-perkara yang menyesatkan akan berusaha ditaburkan oleh si jahat. Agar perjalanan hidup pilihanku berubah. Tidak lagi menggunakan, tidak lagi bersandar, tidak lagi bergantung kepada penguasaan Rohku. Tetapi bergantung kepada merasa diri bisa dan sanggup. Aku Yesus Tuhan mengasihi tiap dirimu. Karenanya Iwan suami istri hambaku, perhatikan apa yang kuingatkan padamu lewat pengajaranku. Aku ingatkan pada dirimu untuk kau sampaikan kepada anak-anakmu, kepada mantumu. Kau persiapkan semua agar mereka benar-benar tetap teguh dalam kebenaranku. Karena ku dapatkan ada di antara anak-anakmu yang sudah mulai melirik kepada hal-hal yang bukan dari kebenaranku, tetapi semua yang datangnya dari terbit kepada pengajaran manusia. Aku sampaikan kepadamu hambaku agar jangan apa yang aku rencanakan itu menjadi terjegal. Aku mengasihimu, mengasihi anak-anakmu, mengasihi semua yang ada bersamamu. Karena itu persiapkan dirimu dengan semua Iwan suami istri hambaku. Persiapkan juga jemaat yang kau percayakan kepadamu. Aku mengasihi dirimu, yani hambaku
ingatkan kepada dirimu bahwa aku mengasihimu. Aku Yesus Tuhan sangat menghendaki agar apa yang kurancang itu terwujud dalam hidupmu, dalam hidup suamimu, dalam hidup anak-anakmu juga. Siapapun yang engkau kasih yang ada bersamamu. Aku Yesus Tuhan mengasihimu. Yang kuinginkan dari dirimu, pegang teguh pengajaranku. Jangan ada sedikit pun berpaling atau penyusupan yang bukan dari aku. Karena aku Yesus Tuhan inginkan, sangat menginginkan apa yang telah kutentukan dapat terwujud dan terbentuk dalam dirimu. Aku mengasihi tiap dirimu, hambaku dan anak-anakku. Kedatanganku sudah dekat dan makin dekat. Berjaga dan bersiaplah. Jangan lengah barang sedikit pun juga. Karena aku sangat tidak menginginkan si jahat ada sedikit kemenangan dalam hidup di antaramu. Melainkan yang aku inginkan si jahat semua betul-betul dapat terpatahkan segala bentuk tipu muslihatnya. Karena kuasaku ada dalam dirimu masing-masing. Aku Yesus Tuhan mengasihi tiap dirimu hambaku. Dan aku memberkati tiap dirimu. Terimalah berkatku. Aku Yesus Tuhan memberkati semua pelayananmu. Dan aku Yesus Tuhan memberkati kerja dan usaha jemaat yang ada bersamamu. Dan segenap putra putrimu, mantu dan cucumu. Pendidikan dan tumbuh kembang mereka pun aku memberkati. Terimalah berkatku. Aku Yesus Tuhan menyertai selalu dan bersamamu selalu. Demikian firmanku dan berkatku untukmu semua. Kuralama-lama takkan untuk kuralama. Makasih Bapa di surga untuk kemurahan-Mu Tuhan. Di akhir ibadah ini Engkau menunjukkan kehadiran-Mu dan Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami yakin Engkau memberkati semua yang hadir di tempatnya masing-masing dan memberkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang melayani kami. Baik dalam pujian, baik dalam penyampaian firman-Mu Tuhan, juga dalam penyampaian berita kesaksian yang dia alaminya bersamamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Puji Engkau Tuhan kekal selamanya. Malam ini Tuhan kami akan tidur di tempat masing-masing. Namun sebelumnya masih ada waktu Tuhan yang kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Hidup kami seterusnya Tuhan, agar hidup yang kami jalani baik sisa waktu yang ada ini menjelang kami tidur maupun seterusnya besok dan seterusnya, agar hidup kami betul-betul sepenuhnya dalam penguasaan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Kami jalani hidup kami bersama-Mu dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih. Ya. Dan kami mohon maaf waktu kemarin nggak jadi Zoom ya, karena memang ada tamu dari Surabaya, hamba Tuhan, alumni Seapin juga. Ya. Nah, sebab itu sehingga kami ngobrol-ngobrol dari jam berapa, jam 12:30 sampai jam 5 baru pulang. Makanya waduh, ini udah jam 4, nggak mungkin bisa nih. Makanya langsung saya nge-WA kepada hamba-hamba Tuhan GSI semuanya supaya waktu itu jadi dibatalkan dan kemudian diganti dengan hari ini. Ya, puji Tuhan, kita akan berdoa buat mereka yang tidak bisa hadir pada malam ini dan nanti bulan depan agar mereka bisa hadir semuanya, ya. Tidak ada satupun juga yang nggak hadir. Sebenarnya kami pun juga merindukan itu semua hamba-hamba Tuhan GSI, jemaat yang bisa hadir ya, supaya semuanya hadir gitu ya, sehingga kita ini benar-benar dipersatukan meskipun lewat Zoom saja kita bisa sama-sama ya berbincang-bincang satu dengan yang lain, atau mungkin ada sesuatu yang ini bisa disampaikan ya seperti sekarang ini ya. Terima kasih ya atas kehadiran apa ya. Situasi yang ingin saya sampaikan tentang perubahan waktu yang harusnya kemarin menjadi hari ini. Nah, kemarin saya menerima kedatangan hamba Tuhan, pimpinan daerah dari satu organisasi
dan itu mantan murid. Puji Tuhan, kita semua tahu ya mantan-mantan murid yang bisa mengajar di Majalengka Siapin itu luar biasa banyaknya, dan banyak yang sudah ya memiliki pelayanan yang bersebaran di mana-mana, dan kemarin mereka kami ketemu, kami dibawa lalu bertemu di satu tempat. Dan di sana kami berbincang tentang pengajaran. Dan itu kan responnya bagus sekali. Responnya bagus sekali. Dan dia tetap dalam pengajaran. Dan dia tetap dalam, karena saya tahu istrinya itu dipakai Tuhan dalam penglihatan, dalam penyucian. Dan sampai sekarang itu berjalan. Puji Tuhan. Dan anak-anaknya sekarang meneruskan pelayanan. Bapak mamanya ini betul-betul Tuhan bukakan pelayanan dalam bentuk kunjungan-kunjungan kepada teman-teman ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Ya. Selamat sore ya. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, ya. Nanti kita ketemu lagi di Zoom bulan depan ya, bulan September. Selamat malam. Selamat beristirahat. Atau mungkin ada yang belum makan, silakan selamat makan. Ya, Jawa Tengah, Terima kasih. Batam, Ya. Denpasar, Jawa Tengah tuh. Ya, Ayo. Haleluya, Salatiga. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih ya Ruth, Haleluya. Bu Yani, Ibu Junior yang telah menjalankan tugas yang diberikan. Haleluya. Ayo. Dan memberkati. Bye.